Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4176-4179. Tentu saja, untuk apa lagi? Asteris. Mata Solomon sedikit terkondensasi. Matahari bersinar di daratan Pulau Dewa Pengobatan, dan angin sepoi-sepoi bertiup sepoi-sepoi, namun gagal menenangkan suasana tegang saat ini. Kamu pikir aku tidak bisa melihatnya, kan? Anda membiarkan semua orang masuk ke Gunung Kuali Pengobatan, tetapi Anda tidak melakukannya, saya curiga ada konspirasi di dalamnya. Tatapan Dev tegas, dan dia menatap langsung ke Solomon tanpa tersentak, kamu ingin memanfaatkan konferensi alkimia dan kemudian menekan alkemis dari seluruh dunia surga dan manusia. Apakah Anda ingin mendirikan sebuah keluarga mandiri? Solomon sedikit mengerutkan kening ketika mendengar pertanyaan Dev, dan senyum di wajahnya langsung menghilang. Willis di sampingnya sangat marah, dan berkata dengan lantang, rekan Toais Chen, bukti apa yang Anda miliki bahwa ayah saya ingin menekan alkemis di seluruh dunia surga dan manusia? Wajah Willis memerah dan dia emosional. Ayah saya tidak pernah ingin menekan mereka, justru dia berinisiatif untuk mendedikasikan tanah di mana Dewa Pengobatan jatuh di Pulau Dewa Pengobatan, berharap untuk membuat bidang alkimia di dunia surga dan manusia memiliki perkembangan yang lebih besar. Sekarang Pulau Dewa Pengobatan kami terancam dihancurkan, tapi ayah saya masih bersikeras mengadakan konferensi alkimia untuk membiarkan semua orang pergi ke Gunung Kuali Pengobatan untuk mendapatkan keuntungan. Anda masih meragukannya, asu. Willis. Solomon buru-buru memelototi Willis, tutup mulutmu dan berhenti bicara. Ada jejak keagungan dalam suaranya, berusaha mencegah putranya terus berbicara secara impulsif. Dev berkata dengan ekspresi bingung, terancam dihancurkan. Apa artinya ini? Mungkinkah Pulau Dewa Pengobatan akan terbalik? Bukankah kita semua akan mati di sini? Matanya penuh kebingungan dan kecurigaan, menatap Solomon erat-erat, berharap mendapat penjelasan yang masuk akal darinya. Melihat Dev masih curiga, Solomon menghela nafas pelan, karena kamu ingin tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tatapannya menjadi berat dan serius, sejujurnya, Sekte Penghancur Surga juga menyukai tempat Dewa Pengobatan jatuh di Pulau Dewa Pengobatan. Mereka ingin merebut Pulau Dewa Pengobatan. Suara Solomon sedikit bergetar, seolah mengingat ancaman mengerikan itu. Kali ini, Sekte Penghancur Surga telah mengumpulkan ribuan murid untuk melakukan pukulan telak kepada Pulau Dewa Pengobatan saya. Diperkirakan mereka akan tiba dalam 3 hari, jadi saya akan membiarkan semua orang meninggalkan Gunung Kuali Pengobatan dalam waktu 3 hari. Tidak peduli berapa banyak rahasia di Gunung Kuali Pengobatan yang telah ditemukan pada konferensi alkimia ini, itu akan menjadi harta karun seluruh dunia alkimia. Setelah mereka pergi, aku akan menghancurkan Gunung Kuali Pengobatan. Lebih baik itu dihancurkan, daripada saya membiarkan Sekte Penghancur Surga menempatinya. Mata Solomon penuh dengan ketegasan, seolah-olah dia siap untuk hidup berdampingan dan mati dengan Pulau Dewa Pengobatan. Sekte Penghancur Surga, itu sekte kultivator iblis dengan teknik formasi yang kuat, kan? Pada saat ini, Ruby di samping berkata dengan heran. Wajahnya sedikit pucat, dan dia jelas pernah mendengar tentang prestise sekte ini. Ruby, apakah kamu tahu sekte ini? Dev menoleh dan bertanya dengan penuh semangat. Ruby mengangguk, dan berkata dengan gugup, Sekte Penghancur Surga ini adalah sekte yang berspesialisasi dalam teknik formasi, dan mereka semua adalah pembudidaya iblis. Murid-murid Sekte Penghancur Surga banyak melakukan kejahatan, tetapi karena teknik mereka terlalu kuat, banyak orang mengikutinya. Sekte Penghancur Surga ini tidak hanya berspesialisasi dalam teknik formas, tetapi juga mengetahui beberapa keterampilan medis, jadi mereka seharusnya ingin menduduki Pulau Dewa Pengobatan. Suara Ruby sedikit bergetar, mengungkapkan ketakutan batinnya. Solomon menambahkan, mereka telah mendambakan sumber daya Pulau Dewa Pengobatan untuk waktu yang lama, terutama kekuatan misterius dan ramuan berharga yang terkandung di tempat Dewa Pengobatan jatuh, yang sangat membantu mereka dalam meningkatkan teknik formasi dan keterampilan medis mereka. Matanya penuh kekhawatiran, dan Pulau Dewa Pengobatan kami selalu terkenal dengan seni pengobatan, dan memang relatif lemah dalam hal teknik pertahanan. Pulau Dewa Pengobatan kamu juga semuanya kultivator iblis, bagaimana kamu bisa sama dengan kultivator iblis, dan Sekte Penghancur Surga ini tidak akan membiarkanmu pergi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu, mengerutkan kening, mencoba memilah-milah hubungan yang rumit itu.
Setelah Solomon mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Dia memelototinya dan berkata dengan keras, "Kamu bilang kami adalah kultivator iblis. Bisakah Anda mendeteksi jejak energi iblis dari kami?" Suaranya bergema di udara, dengan kemarahan dan ketidakpuasan yang mendalam. Dave terkejut sejenak, lalu kesadarannya terpancar, dengan hati-hati menyelidiki Solomon dan Willis di sampingnya. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada jejak iblis pada mereka berdua. Ini membuat Dave merasa sangat aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Dave telah mendengar bahwa alkemis di Pulau Dewa Pengobatan dibawa ke Pulau Dewa Pengobatan karena mereka mempraktikkan keterampilan iblis dan menjadi pembudidaya iblis, membiarkan mereka berjuang sendiri. Tapi sekarang, tidak ada jejak energi iblis pada ayah dan anak keluarga Ouyang ini, yang membuktikan bahwa tidak ada kekuatan iblis sama sekali. Mengapa kamu tidak memiliki energi iblis padamu? Dave bertanya dengan heran, matanya penuh keraguan dan kebingungan. Kami sama sekali bukan kultivator iblis, jadi bagaimana kami memiliki energi iblis? Alasan mengapa Anda mendengar bahwa alkemis di Pulau Dewa Pengobatan semuanya adalah pembudidaya iblis hanyalah rumor sejak lama. Wajah Solomon sangat marah, dan suaranya penuh dengan ketidakberdayaan, kesedihan, dan kemarahan. Banyak dari kami telah dikeluarkan dan datang ke Pulau Dewa Pengobatan, bukan untuk melatih keterampilan iblis. Kami hanya menjaga diri kami sendiri di sini. Mereka memeras Pulau Dewa Pengobatan kami, dan mengarang kebohongan dan fitnah. Baru saat itulah Dave tahu bahwa rumor tentang Pulau Dewa Pengobatan semuanya salah, dan itu semua adalah kata-kata fitnah yang disebarluaskan sebelumnya. Dia merasa sangat bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahpahaman sebelumnya. Tuan Ouyang, lalu mengapa kamu tidak mengikuti semua orang dan menjelaskannya? Mungkin bersama-sama kita dapat membantu Pulau Dewa Pengobatan bertahan melawan musuh. Dan kekuatan Pulau Dewa Pengobatanmu juga tidak buruk, lalu jika Sekte Penghancur Surga ingin menduduki Pulau Dewa Pengobatan, saya khawatir itu tidak akan mudah. Dave berkata. Mendengar apa yang dikatakan Dave, Solomon menghela nafas pelan, "Hei, kamu sama sekali tidak tahu. Pulau Dewa Pengobatan tampaknya tidak buruk dalam hal kekuatan. Bahkan, banyak orang datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk mengungsi atau berobat. Begitu Pulau Dewa Pengobatan dalam bahaya, orang-orang ini akan pergi tanpa ragu-ragu, dan mereka tidak akan berjuang mati-matian untuk Pulau Dewa Pengobatan. Banyak biksu di dunia surga dan manusia yang egois. Ini juga merupakan latar belakang seluruh dunia surga dan manusia. Tidak mungkin mereka bersedia membantu." Tatapannya mengungkapkan ketidakberdayaan dan kekecewaan yang mendalam. Jika Sekte Penghancur Surga benar-benar menyerang, hanya beberapa anak dari keluarga Ouyang kami yang dapat menahannya, jadi saya tidak membiarkan anak-anak keluarga Ouyang saya memasuki Gunung Kuali Pengobatan. Itu untuk mempersiapkan pertahanan yang baik dan menghadapi serangan Sekte Penghancur Surga yang bisa datang kapan saja. Selain itu, Sekte Penghancur Surga adalah semua orang yang tahu cara menggunakan teknik formasi. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh alkemis seperti kami. Kami tidak tahu banyak tentang teknik formasi, jadi kami hanya bisa bertahan secara pasif. Saya tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan, tapi Anda hanya punya waktu 3 hari. Apa yang bisa Anda dapatkan tergantung pada keberuntungan semua orang. Cepat masuk ke Gunung Kuali Pengobatan. Waktu sangat berharga. Ekspresi Solomon tulus, dan pada saat yang sama terlihat bahwa dia sangat tidak puas dengan keegoisan dan kepentingan pribadi dunia surga dan manusia. Melihat Solomon tidak seperti berbohong, Dave berkata, "Tuan Ouyang, saya dapat membantu Anda. Saya juga mengenal beberapa biksu yang mempraktikkan teknik formasi, jadi saya dapat meminta bantuan mereka." Tatapan Dave tegas, dan dia memutuskan untuk melangkah maju dan membantu Pulau Dewa Pengobatan melewati krisis ini. Benarkah? Solomon melihat bahwa Dave mengatakan bahwa ada seorang biksu teknik untuk membantu, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat, seolah-olah dia melihat secercah cahaya dalam kegelapan. Itu bagus. Jika ada bantuan, Pulau Dewa Pengobatan kami mungkin masih memiliki secercah kehidupan. Tentu saja, tapi saya hanya tidak tahu apakah mereka bisa sampai ke sini dalam 3 hari. Saya akan membiarkan mereka datang secepat mungkin. Setelah Dave selesai berbicara, dia tidak menunda lagi, tetapi langsung menghubungi Theseus. Dave menghubungi Theseus dengan giok transmisi suara. "Theseus, Pulau Dewa Pengobatan sedang menghadapi serangan dari Sekte Penghancur Surga. Cepat bawa orang-orang dari Sekte Liang Yi untuk membantu. Anda dapat melewati formasi teleportasi Asosiasi Alkimia. Pastikan untuk tiba sesegera mungkin."
Setelah Theseus mendapat perintah Dev, dia membawa orang-orang sekte Liang Yi, bergegas ke Pulau Dewa Pengobatan tanpa henti. Setelah Dev mengucapkan beberapa patah kata dengan Solomon, dia membawa Ruby dan Hengki ke Gunung Kuali Pengobatan. Dalam 3 hari, Dev harus memanfaatkan setiap menit dan setiap detik dengan baik. Gunung Kuali Pengobatan misterius dan kuno, dan gunung itu dipenuhi dengan aura yang kaya dan suasana yang misterius. Setelah memasuki Gunung Kuali Pengobatan, Dev menemukan bahwa ada banyak rumput peri di sekitar Gunung Kuali Pengobatan, dan itu bermutu sangat tinggi. Rerumputan peri ini berkilau dengan cahaya aneh di bawah sinar matahari, seolah menceritakan tentang mereka yang berharga dan misterius. OMG, begitu banyak rumput peri. Hengki berseru dengan penuh semangat, matanya penuh keserakahan dan keterkejutan. Ruby juga tertarik dengan pemandangan di depannya, dan mau tidak mau berseru, rumput peri ini benar-benar harta karun. Hengki dan Ruby melihat rumput peri ini dan mulai memetiknya dengan gembira. Ada juga banyak biksu yang bahagia dengan rumput peri di depan mereka dan berhenti untuk memetik rumput peri. Dengan cara ini, itu akan memakan waktu lama. Beberapa biksu melihat, tidak berhenti, dan menuju ke kedalaman Gunung Kuali Pengobatan. Mereka tahu bahwa mungkin ada harta dan warisan yang lebih berharga yang tersembunyi di kedalaman Gunung Kuali Pengobatan. Hei, jangan cepat puas, kita harus bergegas ke dalam. Dev berkata pada Ruby dan Hengki. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tujuan memasuki Gunung Kuali Pengobatan adalah untuk warisan Dewa Pengobatan, bukan untuk rumput peri ini. Baiklah. Meskipun Ruby dan Hengki sedikit enggan, mereka menuruti kata-kata Dev dan berhenti memetik rumput peri. Tepat setelah Hengki melihat rumput peri dan berencana untuk mengambilnya, tiba-tiba bumi bergetar. Ditemani oleh raungan monster, seekor ular iblis hitam besar bergegas keluar dari tanah, membuka mulutnya dan menuju ke arah Hengki dengan mulut berdarah. Ular iblis itu memiliki tubuh yang besar, sisik hitamnya berkilau dengan cahaya dingin, dan matanya galak dan kejam. Dev bermata cepat, dan tiba-tiba menangkap Hengki dan Ruby, menggunakan langkah api, dan menghindari serangan ular iblis. Tapi masih ada beberapa biksu yang dengan senang hati memetik rumput peri, dan kemunculan ular iblis yang tiba-tiba membuat mereka lengah. Seorang biksu dengan cepat ditelan oleh ular iblis dalam satu gigitan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, jadi dia menghilang ke dalam mulut ular iblis. Monster, kenapa ada monster di sini? Ada juga biksu yang buru-buru mundur ketakutan, wajah mereka pucat dan kaki mereka lembut. Ketika kita memasuki Gunung Kuali Pengobatan, Tuan Ouyang mengingatkan kita bahwa alkemis dengan kekuatan rendah tidak boleh memasuki Gunung Kuali Pengobatan. Akan ada bahaya, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Seorang biksu yang berpengalaman berkata, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan dan penyesalan. Sepertinya ada banyak monster di Gunung Kuali Pengobatan ini, dan sangat berbahaya jika tidak memiliki kekuatan. Biksu lain berkata, suaranya penuh ketakutan dan penyesalan. Beberapa biksu yang tersisa semuanya merasa malu, mereka dapat tertarik dengan rumput peri, dan sebagian besar orang yang berhenti juga adalah beberapa alkemis berkekuatan rendah. Awalnya, mereka sama sekali tidak mempercayai kata-kata Solomon, tetapi sekarang kemunculan tiba-tiba ular iblis itu langsung membuat takut orang-orang ini, dan beberapa bahkan mulai kabur. Apa yang bisa saya lakukan tentang ini? Apakah kita akan mati di sini? Seorang biksu pemalu berkata dengan gemetar. Jangan panik, semuanya, mari kita hadapi ular iblis ini bersama-sama. Dev berteriak keras, mencoba menstabilkan emosi semua orang. Namun, ular iblis itu tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas dan melancarkan serangan lagi. Ekornya menyapu, membawa embusan angin. Sosok Dev melintas dan dia lolos dari serangan ular iblis. Pada saat yang sama, awan api mengembun di tangannya dan melemparkannya ke ular iblis. Ular iblis itu terkena nyala api dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan, tetapi tidak bergeming, tetapi menyerang semua orang dengan lebih panik. Pada akhirnya, Dev melihat peluang itu dan menikam ular iblis dengan pedang, dan ular iblis itu jatuh ke tanah, berubah menjadi awan asap hitam dan menghilang. Akhirnya terselesaikan. Semua orang menghela nafas lega. Tapi kali ini, semua orang juga tahu bahwa harta karun di Gunung Kuali Pengobatan tidak mudah diambil, jadi mereka bisa kehilangan nyawa. Gunung Kuali Pengobatan ini sangat berbahaya. Jika Anda merasa tidak cukup kuat, Anda harus mundur agar tidak membahayakan hidup Anda. Dev dengan ramah membujuk beberapa alkemis. Setelah perjuangan psikologis ini, beberapa alkemis berniat mundur.
Setelah berterima kasih kepada Dev, mereka berbalik dan berjalan keluar dari Gunung Kuali Pengobatan. Dev membawa Ruby dan Hengki ke kedalaman Gunung Kuali Pengobatan. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita di antara para biksi baru saja berlari ke arah Dev dengan cepat. Rekan Raois Chen, tunggu sebentar. Seorang kultivator laki-laki berteriak pada Dev. Dev menoleh dan menatap pria dan wanita itu, sedikit bingung, apakah kalian baik-baik saja? Rekan Taois Chen, kami juga alkemis di wilayah tengah dan anggota Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Saya pikir Anda memiliki persahabatan yang baik dengan Presiden Chen kami. Aku ingin tahu apakah kami bisa berjalan bersamamu. Kultivator laki-laki bertanya pada Dev. Berjalan dengan saya. Dev sedikit mengerutkan kening. Setelah melihat ini, kultivator wanita buru-buru berkata, kami mengikuti rekan Taois Chen, dan kami sama sekali tidak mengikuti rekan Taois Chen untuk membagi banyak hal. Semua yang kita dapatkan di Gunung Kuali Pengobatan adalah milik rekan Taois Chen. Kami hanya berharap mengikuti rekan Taois Chen, sehingga kami bisa mendapatkan 1 atau 2 petunjuk dari rekan Taois Chen, dan kami akan mendapat banyak keuntungan. Ya, rekan Taois Chen Daoyou masih muda dan sangat menjanjikan, dan Anda telah menyembuhkan penyakit aneh Pangeran Xiao. Kami hanya ingin mengikuti rekan Taois Chen untuk mempelajari sedikit keterampilan medis yang berguna. Kultivator laki-laki juga buru-buru berkata. Dev tidak berbicara, alisnya masih mengerutkan kening rapat-rapat. Dev tahu bahwa semakin banyak orang yang dia bawa, semakin besar tekanan yang akan dia hadapi. Bagaimanapun, kekuatan kedua alkemis ini tidak kuat, jadi dia harus melindungi mereka juga. Jika rekan Taois Chen merasa keberatan, maka kami tidak akan memaksa. Setelah melihat ini, kultivator laki-laki berkata dengan sedikit frustrasi. Presiden Chen juga memberi tahu kami bahwa kami harus mengikuti rekan Taois Chen untuk belajar banyak. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Peningkatan kekuatan kita sama saja dengan peningkatan kekuatan Asosiasi Alkimia. Biksu wanita itu berkata. Dev terdiam, perasaannya sedikit diculik secara moral. Dev memang berjanji akan bergabung dalam Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah, belum lagi Ruby dan Hengki juga bergabung dengan Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Wilder setuju tanpa ragu-ragu. Sekarang 2 orang seperti itu tiba-tiba muncul, Dev tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Setelah berpikir sebentar, Dev berkata, oke, kalian berdua ikuti aku, tapi kamu juga tahu akan ada bahaya di Gunung Kuali Pengobatan. Jika ada kecelakaan, saya tidak akan bertanggung jawab. Tidak masalah. Keduanya mengangguk gembira. Dev dengan enggan membawa mereka berdua. Ruby dan Hengki tidak memiliki pendapat, bagaimanapun juga, mereka berdua berasal dari Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Sepanjang jalan, Ruby dan Hengki berbicara dengan 2 alkemis. Dari percakapan tersebut, mereka mengetahui bahwa kedua alkemis tersebut bernama Luelani dan Holisni. Mereka adalah saudara dan saudari. Mereka berdua memiliki kekuatan tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Jika Anda dapat mengembangkan kekuatan Anda di tingkat 7 alam kesengsaraan transendensi, di antara para alkemis, Anda dapat dianggap sangat kuat. Bersambung.